Ada upaya untuk mendorong seseorang keluar dari ranah diskusi dan menolak partisipasi dalam diskursus. Begitu pula, saya tidak diundang ke banyak konferensi karena integritas ilmiah saya dipertanyakan. Atau mungkin juga karena kehadiran saya dianggap sebagai beban jika nama saya muncul di daftar peserta. Bagi saya sudah sangat jelas bahwa saya tidak lagi memiliki banyak peluang untuk berkembang secara ilmiah di wilayah berbahasa Jerman. Kesempatan untuk berkembang di antara rekan-rekan juga terbatas, karena memang secara sengaja diupayakan, seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk mendiskreditkan posisi saya, agar kemudian bisa dikatakan, tentu saja kami tidak ingin berurusan dengan anak nakal ini yang bekerja secara tidak jujur dan tidak bersih. Halo zusammen, Pascal hier von Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan ilmuwan politik Austria dan Profesor Universitas Gerhard Mangot. Profesor Mangot mengajar di Universitas Innsbruck dengan fokus pada hubungan internasional dan keamanan di kawasan pasca Soviet. Profesor Mangot juga sering menjadi tamu di media berbahasa Jerman dan merupakan salah satu suara yang semakin langka untuk kebijakan Rusia yang bijaksana. Karena itu, ia juga sering dikritik, dan dalam beberapa minggu terakhir, ada kampanye fitnah terhadapnya di Twitter X. Yang mengejutkan bagi saya dalam konteks ini adalah bahwa ia bahkan dituduh ingin membangun jembatan ke Rusia, yang tampaknya di lingkungan saat ini di Eropa sudah menjadi tuduhan, semacam pelanggaran sosial. Tentang serangan terhadap Anda dan radikalisasi diskursus seputar Rusia, itulah yang ingin kami bicarakan hari ini. Pak Mangot, selamat datang. Selamat siang. Bisakah Anda menceritakan kepada kami apa saja yang sedang Anda alami saat ini? Anda cukup sering memberikan pernyataan karena diminta oleh berbagai media terkait kebijakan Rusia. Dan saya melihat di Twitter saat ini banyak sekali komentar kebencian dan kritik yang sangat keras terhadap Anda. Am Enquist post you to stare. Pada dasarnya, serangan-serangan ini berasal dari akun-akun yang tidak menggunakan nama asli. Tetapi tentu saja juga ada semacam ladang komentar yang sengaja dibuat untuk mengkritik saya secara pribadi, dengan tujuan mendiskreditkan saya. Sekarang saya dituduh tidak jujur secara ilmiah, tidak berintegritas, dan sebagai interpretasi lanjutannya, baik sebagai pelayan berbayar maupun tidak berbayar, dalam pernyataan publik yang mendukung kepemimpinan Rusia. It's bad if forward, it's bad one's for temptis lesir. And the things that value zu winning Bori form. Bukan berarti bahwa perbedaan pendapat atau kritik adalah sesuatu yang tidak ingin dialami. Justru kritik sangat cocok untuk mempertajam posisi sendiri, atau bahkan mengubah posisi jika kita diyakinkan bahwa orang lain memiliki argumen yang lebih baik. Tapi bukan itu masalahnya. Yang terjadi adalah komentar kebencian yang nyata, sebagian dengan bahasa yang sangat kasar, yang semata-mata ditujukan untuk mendiskreditkan saya sebagai pribadi dan juga menyebarkan ketidakbenaran, kebohongan, dan distorsi. Dan masalahnya adalah, secara hukum hampir tidak mungkin untuk melawan hal ini, apalagi terhadap akun-akun tanpa nama asli. Ya, jadi salah satu komentar yang juga mendorong saya untuk menulis ini berasal dari sebuah akun yang dimana tadi bernama Vic. Dia membuat satu thread lengkap 16 postingan tentang Anda dan menulis di sini bahwa Anda seolah-olah berpura-pura menjadi seorang ahli. Padahal sebenarnya Anda mungkin punya hubungan dengan Kremlin karena Anda dituduh di situs web Anda memajang foto indah Kremlin, maksudnya Moskow. Dan Anda sebagai ahli di kawasan pasca Soviet. Mavrang, sudah 20 karig Nobel stick berapik ini, nämlich Thormald kaf begin forward with step panitia al. Pissed of a goblis. Zu Ihrem Forschungsobjekt haben. Können Sie dazu vielleicht etwas sagen? Ya, memang mengejutkan ketika seorang ilmuwan yang telah sangat lama, dalam kasus saya selama 39 tahun, bekerja di bidang penelitian tentang Rusia, dituduh karena, atau dalam kasus saya secara khusus,
saya memposting gambar Kremlin di dokumentasi aktivitas penelitian saya di situs web saya, yaitu Pusat Pengambilan Keputusan dalam Politik Rusia. Jika seseorang memposting Gedung Putih, mungkin itu tidak akan mendapat kritik sama sekali, atau hampir tidak ada kritik. Tetapi hanya karena saya memposting Kremlin, hanya sebagai sinyal kepada pengguna situs web saya bahwa ini tentang Rusia, terutama tentang Rusia, itu sudah menjadi tuduhan dan dianggap sebagai bukti bahwa saya bekerja untuk Kremlin, baik dibayar maupun tidak dibayar. Dieser Post, ich muss den einfach kurz vorlesen. Saya harus membacakan postingan ini sebentar, karena saya benar-benar tidak bisa mencerna isinya. Mangot memang profesor di Innsbruck, tapi secara mental, tampaknya dia tinggal di antara Moskow dan Saint Petersburg. Sementara Eropa membangun tembok sanksi, dia justru membangun jembatan, terutama karena dia tidak tinggal di Ukraina, melainkan membaca laporan OSCE di Cafe Innsbruck. Anda benar-benar dituduh. Jadi kejahatan Anda adalah membangun jembatan. Essex-Hu Amateur Wissencast. Können Sie sich dazu vielleicht noch kurz äußern? Pada dasarnya harus dikatakan bahwa koridor interpretasi, atau bisa juga disebut koridor opini, sangat-sangat sempit. Debat tentang Rusia dan perang Rusia melawan Ukraina sangat terbatas, emosional, terpolarisasi, dan tidak lagi objektif. Dalam fungsi saya saat ini, di mana saya juga berusaha menunjukkan jalan keluar dari perang ini, merancang berbagai skenario, tentu juga berkaitan dengan bagaimana Eropa akan berurusan dengan Rusia dalam 5-10 imbasti ke depan. Karena setting tidak bisa diubah, geografi, Rusia tugari tetangga Uni Eropa. Dan karena itu, ini sebarang benih kebazal ke Rusia. Dan itu tentu saja bisa dan harus menjadi salah satu sanksi dan isolasi politik dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, itu bukanlah strategi yang benar-benar masuk akal untuk menjalankan politik. Oleh karena itu, saya juga berpendapat bahwa kita di pihak Eropa harus memikirkan bagaimana kita akan berurusan dengan Rusia dan di bawah syarat apa. Beberapa orang ingin membangun jembatan, dan pengguna ini menyalahkan saya karena hal itu. Omong-omong, saya tidak membaca laporan OSCE, karena hampir tidak ada informasi di sana yang benar-benar memberitahu apa yang terjadi di aparat pengambil keputusan di Moskow, dan apa niat, kepentingan, serta tujuan pihak Rusia dalam perang agresi ini. Das für mich Bizarre an der momentanen Situation. Hal yang menurut saya aneh dari situasi saat ini adalah bahwa membangun jembatan atau mendorong pemahaman tentang bagaimana proses pengambilan keputusan di Moskow berlangsung dan apa yang sebenarnya mendominasi diskursus politik di Rusia justru menjadi sesuatu yang sangat mengganggu para pengguna atau penyerang ini saat ini. Yang mereka inginkan adalah gambaran yang relatif sempit dan terbatas, sebuah karikatur tentang Rusia, di mana Vladimir Putin adalah seorang despot jahat yang seperti Jago dalam Othello, bertindak semata-mata karena kejahatan di dalam hatinya. Biarkan aku berbuat jahat hari ini. Siapapun yang tidak mendukung citra ini, di wilayah berbahasa Jerman sudah langsung dicap sebagai Putin-Versteher, orang yang memahami Putin. Yang aneh adalah, sebagai ilmuwan, justru tugas kita untuk mempelajari mengapa orang mengambil keputusan tertentu, karena alasan tertentu. Ushirin sinemassing, may sitasis magsi sebasmay, menupugsimiri to character Thor. Gute wissenschaftliche Arbeit zu leisten in Europa. Nah, tidak ketika seseorang tampil di depan publik. Jika seseorang katakanlah menulis makalah atau buku di ruang kerja penelitiannya, maka ia masih bisa cukup mengatasi apa yang dikatakan dunia luar. Namun, begitu seseorang memasuki media sosial, atau seperti saya, sangat hadir di media, di wilayah berbahasa Jerman dengan wawancara, diskusi, dan komentar, maka perlawanan pun dimulai, jika saya boleh menyebutnya demikian. Karena memang ada akun-akun tertentu atau apapun latar belakang para pelaku ini yang tujuannya untuk menghancurkan orang tersebut, mendiskreditkannya. Menurut sengaram tidak spiu, saya let's henyu. Ada beberapa kampanye sejak awal perang yang tidak bisa dilawan.
Namun, posisi saya sebagai ilmuwan politik adalah bahwa seorang ilmuwan politik juga harus menyampaikan temuan penelitiannya kepada publik, berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara, agar menurut pandangan saya, mereka mendapatkan pemahaman yang layak dan kemungkinan besar benar tentang peristiwa politik, sehingga mereka dapat membentuk gambaran orientasi sendiri. Dan inilah juga alasan mengapa saya tetap melanjutkan pekerjaan saya, meskipun ada komentar-komentar penuh kebencian tersebut. Justru, karena saya tidak ingin menyerahkan diskursus kepada mereka yang ingin mengendalikan perdebatan ini secara sepenuhnya, terpolarisasi, emosional, dan sepihak. Die Debatte kontrollieren wollen. Genau, wir sind ja jetzt hier im Raum der Benar, kita sekarang berada di ranah pengendalian debat, yaitu permasalahan bahwa ini bukan hanya tentang memahami apa yang dilakukan pihak lain, yaitu Rusia, tetapi juga bagaimana kita memikirkannya. Karena hal itu akan memengaruhi politik atau ruang kemungkinan dalam politik di Eropa. Jadi secara sederhana, dalam ranah yang biasanya juga disebut propaganda, sejauh mana Anda selama 3 tahun terakhir, di mana konflik ini, yaitu perang besar-besaran sejak 2022 berlangsung, melihat hanya pengerasan diskursus. Dan menurut Anda, di mana posisi kita saat ini dalam hal apa yang masih dianggap dapat diterima? Gängig noch akzeptiert wird. Ich glaube, wenn man die wissenschaftlichen Saya rasa, jika kita melihat perdebatan ilmiah yang memang bisa sangat tajam, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa aktor-aktor tertentu, dan itu adalah mayoritas aktor, berusaha mencegah agar seseorang memahami apa yang dipikirkan pihak lain, bagaimana mereka memersepsikan sesuatu. Karena langsung diasumsikan bahwa memahami aktor lain berarti membenarkan perilakunya, membenarkan keputusan politiknya. Tapi itu kan absurd. Kita semua seharusnya berusaha sebaik dan selengkap mungkin untuk memahami apa yang dilakukan seorang aktor, apa yang dipikirkannya, bagaimana ia memersepsikan sesuatu. Tapi hal lain yang kemudian diimplikasikan, siapa yang memahami, juga membenarkan, menurut saya itu sangat miskin secara ilmiah. armselig, würde ich meinen. Dan itu juga berkaitan dengan fakta yang saya kritik setidaknya dari sudut pandang keilmuan saya, yaitu bahwa banyak pakar, termasuk profesor di universitas, sejak awal perang ini sebenarnya telah meninggalkan ranah ilmu pengetahuan, jika saya boleh mengatakannya secara belak-belakan, dan masuk ke ranah aktivisme. Artinya mereka tiba-tiba melihat diri mereka sebagai pelaku yang ingin secara aktif memengaruhi kebijakan dalam konteks perang ini. Tetapi, jika seorang ilmuwan aktivis, maka ini ada bisnis kegiatan yang sedang with rank memang. Remember the times cards. Dan saya sudah beberapa kali mengungkapkan penyesalan besar saya tentang hal itu. Bahkan saya juga dicaci maki, karena kami sebagai ilmuwan seharusnya tidak berpolitik. Itu adalah tugas para elit politik, sedangkan kami seharusnya mencoba menunjukkan keputusan-keputusan yang diambil atau yang bisa diambil dalam skenario mana keputusan tersebut bisa menghasilkan hasil tertentu. Itulah yang dilakukan ilmuwan. Ia adalah pengamat, penafsir, pemberi makna, tetapi bukan bagian dari politik. Namun, sebagian besar peneliti Rusia dan peneliti keamanan berbahasa Jerman memposisikan diri mereka dalam konflik ini, dalam konflik yang penuh emosi di diskursus ini sebagai pihak yang berperang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi dunia ilmu pengetahuan. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es ist nur auch sehr schwierig, das zu trennen. Ya, saya setuju dengan Anda. Memang sangat sulit untuk memisahkan keduanya. Karena pemahaman tentang bagaimana sesuatu bekerja biasanya juga berjalan seiring dengan pendapat tentang bagaimana seharusnya kita mengoperasikan mesin yang kita kira sudah kita pahami. Oleh karena itu, menurut saya, sebaiknya kita selalu mengungkapkan penilaian yang kita miliki dan kemudian menyampaikan sudut pandang kita. Dan tentu saja akan ada sudut pandang lain, dan itu harus kita terima. Namun dalam si sebut, Getrak Series and Ban Split Pipan with Kindly Systemling. Namun sekarang, tampaknya ada satu pihak yang secara tegas berusaha mendorong pihak lain keluar dari ruang diskusi.
Dan Anda sendiri tampaknya juga sudah menjadi persona non grata bagi bentuk atau sisi aktivisme akademis ini. Bagaimana situasinya dengan universitas Anda dan rekan-rekan akademis Anda? Apakah cara Anda menyampaikan pendapat setidaknya masih sesuai dengan norma interaksi di lingkungan akademis Eropa? Atau Anda juga mengalami tekanan dari pihak lain? Oder erfahren Sie auch Druck von anderer Seite? Jadi, saya harus mengatakan dengan sedih bahwa universitas saya benar-benar meninggalkan kita begitu saja ketika menjadi korban kampanye kebencian. Saya bahkan pernah mendengar, kamu sebaiknya jangan selalu menampilkan dirimu sebagai korban, karena kamu sebenarnya bukan korban. Artinya, kita tidak bisa mengatasan maupun pimpinan universitas untuk mendapatkan dukungan dari mereka. En ikli, after at het tanan diming the D, en memenditujuin, untuk member ilmu tansa individu, through then jima. Gedacht sind und dabei auch helfen. Bei Kollegen ist es so an meinem Institut. Di antara rekan-rekan di institut saya, biasanya mereka sama sekali tidak benar-benar memperhatikan atau menyadarinya. Jadi, tidak ada tekanan dari situ. Tapi ada tekanan dari komunitas riset, khususnya di wilayah berbahasa Jerman, terutama di Jerman, di mana saya mengalami sendiri bahwa bahkan ilmuwan, rekan-rekan yang seharusnya berpegang pada prinsip untuk sedekat mungkin dengan kenyataan dan menafsirkannya, justru melakukan pencemaran nama baik secara pribadi. Dass diese Kollegen einen persönlich diffamieren. Ich kann ganz konkret eine Person nennen. Saya bisa menyebutkan satu orang secara konkret, Profesor Carlo Massala dari Universitas Bundeswehr di München, yang ketika saya menulis persis hal yang sama di X seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu bahwa para ilmuwan terjerumus ke dalam peran sebagai aktivis, menjawab, itu komentar yang memalukan. Dan kemudian mulai secara sistematis memposting tuduhan terhadap saya di X, benar-benar dengan tujuan untuk mengatakan, dalam kasus saya secara khusus, Pak Manggot, tapi ini juga berlaku untuk banyak orang lain, bahwa saya tidak bisa dipercaya karena saya tidak jujur. Dan sebenarnya, atau mungkin ada yang bilang pasti, adalah agen pihak Rusia dan ingin menyebarkan narasi Rusia. Dan itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat disayangkan, yang juga membuat sedih bahwa di antara rekan-rekan seprofesi, tampaknya benar-benar telah kehilangan rasa hormat dan tidak mau menerima bahwa orang lain punya pendapat berbeda, dan bahwa selain pandangan arus utama, juga ada posisi minoritas, yang dalam konflik ini saya termasuk di dalamnya. Zu denen ich mich in diesem Konflikt zähle. Wann haben wir diese Kapan kita kehilangan atau setidaknya mengurangi kemampuan berdiskusi ini? Saya pikir, kemampuan itu belum sepenuhnya hilang. Saya juga berpikir, kita masih memiliki kesempatan, terutama di bidang ilmu pengetahuan di Eropa, Amerika Utara, dan sebagainya, untuk mengekspresikan diri kita secara relatif mandiri. Ini bukan lingkungan yang benar-benar represif. Namun kita melihat adanya penyeragaman ini, saya menganggapnya sebagai fenomena sosiologis. Dan kita sudah mengamatinya selama masa corona, bahwa tekanan untuk mengekspresikan diri dalam batas-batas tertentu juga meningkat secara ekstrem dan bahkan posisi ilmiah yang berlawanan, meskipun dianggap tidak masuk akal, sama sekali tidak ingin diizinkan untuk didengar. Bisakah Anda, saya juga mengaitkan beberapa hal dengan corona, tetapi apakah Anda melihat alasan lain di tempat lain, mengapa saat ini kita sedang menuju ke arah penyeragaman ini? Ein Grund dafür, dass wir im Moment in diese Gleichtaktung hineinlaufen. Ich muss sagen, es hängt sicherlich auch damit zusammen. Saya harus mengatakan, ini tentu juga berkaitan dengan fakta bahwa para ilmuwan mencari ruang di media, dan mereka tahu bahwa jika mereka mengambil posisi tertentu, mereka tidak lagi berada di ruang media tersebut, atau setidaknya berada di ruang media yang jauh lebih kecil. Karena media tertentu kemudian tidak lagi melakukan wawancara dengan orang-orang yang berpikir di luar arus utama. Saya juga berpikir bahwa banyak ilmuwan mempertimbangkan bagaimana sebenarnya dengan penelitian yang didanai. Implikasi apa yang sebenarnya bisa timbul dari sudut pandang yang kontroversial dan tidak mengikuti arus utama terhadap kegiatan pendanaan, terhadap pekerjaan ilmiah mereka sendiri. Itu juga tentu merupakan salah satu faktor yang berperan di sini. Dan saya pikir titik balik ini memang bertepatan dengan invasi penuh Rusia ke Ukraina.
Saat itu jelas banyak ilmuwan yang merasa dan masih merasa bahwa mereka harus terlibat secara aktivis dalam hal ini. Mereka harus menuntut pengiriman senjata, yang menurut saya sangat tidak masuk akal bagi seorang ilmuwan. Saya akan menanganinya dengan mengatakan, jika senjata ini atau itu sistem tidak for its member, konsekuensi broad not for. Folgende Konsequenzen zu erwarten. Das kann ein Wissenschaftler tun. Aber wenn ein Professor für Itu bisa dilakukan oleh seorang ilmuwan. Namun jika seorang profesor hubungan internasional mengatakan bahwa Taurus, rudal jelajah Taurus, harus dikirim atau tank harus dikirim, kampanye para ilmuwan dengan tagar Free Leopard, yaitu dikirim, yang merujuk pada tank Leopard 2 milik Bundeswehr Jerman. Jika para ilmuwan terlibat sedemikian rupa, tidak hanya dalam memberikan nasihat politik, tetapi bahkan mempengaruhi kebijakan langsung. Nito pekerjaan Miss Akisa Bramber. Tätigkeit auf. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ya, saya setuju dengan Anda. Saya juga selalu berpikir tentang apa artinya itu bagi saya, karena saya selalu berusaha mengatakan tidak. Jadi jika memang dimanapun, seharusnya para ilmuwan berada di pihak perdamaian dan deeskalasi. Meskipun itu menurut Anda juga merupakan bentuk aktivisme. Dan Anda benar, kita harus benar-benar mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Sich gut überlegen, was man tut. Ja, also da würde ich Ya, jadi di sini maafkan saya karena memotong Anda. Di sini saya ingin mengatakan, jika seseorang memiliki pemahaman ilmu politik yang bersifat emansipatoris dan berorientasi pada nilai-nilai tertentu, saya belum melihat itu sebagai aktivisme, melainkan itu hanyalah posisi ilmiah yang sah. Tidak ada yang harus mengambil posisi seperti saya, di mana saya mengatakan, sebagai analis, saya harus benar-benar netral tentang siapa yang memenangkan perang di Ukraina. Ses, edi tefon mahatajan ti ilmi inwarm team, insmendoji math mangthe, ilmi perswar. allgemeine Wissenschaftsverständnis sein soll, eine Werteorientierung, eine Orientasi nilai, aktivitas sebagai ilmuwan politik yang didasarkan pada norma-norma etika, sama-sama sah seperti pendekatan saya. Namun, bagaimana seseorang kemudian bersikap di hadapan publik dengan latar belakang keterikatan nilai dalam penelitian ilmu politiknya sendiri, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Misalnya, jika seseorang berkata, ya, saya menginginkan perdamaian, Rusia harus dikalahkan, jadi kita harus mengirim senjata, kita harus memberikan sanksi kepada Rusia, kita harus memungkinkan sebanyak mungkin aktivitas militer Ukraina di wilayah Rusia. Bagi saya, itu bukan lagi sekadar keterikatan pada nilai, melainkan sudah merupakan upaya mempengaruhi politik dan perilaku politik. Einfluss nehmen und politisches Verhalten. Ja, und auch ein Versuch Ya, der Manipulation. dan juga merupakan upaya manipulasi persepsi publik. Dan itu adalah sesuatu yang juga tidak disukai banyak dari kita, bahwa kita merasa di sini sedang dibangun sosok iblis di pihak lain, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan jika seseorang memiliki gambaran musuh yang tidak didasarkan pada realitas, maka keputusan yang diambil bisa sangat merugikan. Sebenarnya harus ada kepentingan umum untuk menangkap realitas ini seobjektif mungkin. Apakah di Eropa, di Austria, mungkin di wilayah berbahasa Jerman, sudah terjadi bahwa kita telah begitu jauh terjerumus ke dalam retorika perang, sehingga penilaian objektif ini tidak lagi diinginkan secara sosial oleh mayoritas orang. Sozial, also von einer Mehrheit der Leute. Also, was ich erlebe als Reaktion Jadi, berdasarkan pengalaman saya dari reaksi masyarakat di jalanan, dari penampilan saya di media, mereka justru memuji bahwa saya melihat konflik ini secara objektif dan netral, dan mereka percaya pada apa yang saya katakan. Mereka sering mengatakan bahwa saya semacam tolok ukur objektivitas. Apa yang saya katakan bisa dipercaya. Das kann geglaubt werden. Das ist natürlich schön für den Wissenschaftler, aber Tentu saja itu menyenangkan bagi para ilmuwan. Tetapi intinya adalah saya berpendapat bahwa di tingkat ilmiah kita sekarang hanya berurusan dengan kampanye, bahwa para ilmuwan terlibat dalam kampanye dan tidak lagi mencari diskursus ilmiah dalam arti pertukaran argumen, berdiskusi, menimbang argumen, melainkan para ilmuwan mengatakan, kami ingin bekerja sama dengan media. Dan di sini terutama media publik di wilayah berbahasa Jerman untuk memonopoli diskursus.
dan setiap kritik terhadap diskursus arus utama ini, yang juga berfungsi sebagai legitimasi bagi apa yang dilakukan pemerintah Eropa Barat atau Barat, bahwa semua yang menentang kampanye pembenaran kebijakan Eropa dan Barat ini digunakan untuk menggambarkan setiap upaya untuk memahami sisi lain dari konflik, memahami kepentingan, memahami persepsi, memahami tujuan, langsung sebagai penyimpangan dari konsensus moral arus utama, dan sebagai sesuatu yang tidak pantas, tidak ilmiah. Bewerten und als etwas Unanständiges, etwas Unwissenschaftliches. Es gab niemals einen dümmeren wissenschaftlichen... Tidak pernah ada istilah ilmiah yang lebih bodoh, tidak. Ini sebenarnya bukan istilah ilmiah, tetapi tidak pernah ada istilah yang lebih bodoh daripada Putin Versteher, orang yang memahami Putin. Karena pemahaman terhadap fenomena yang kita teliti, saya harus mengoreksi diri saya, pemahaman terhadap objek penelitian justru merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan ilmiah. Dan dari situ saya juga bisa menyimpulkan skenario. Apa yang terjadi jika politik bertindak seperti ini atau seperti itu? Itu tidak berarti bahwa kita membenarkan apa yang dilakukan Rusia, tetapi kita harus meneliti motif Rusia. Kita juga harus memahami persepsi Rusia terhadap perilaku dan kebijakan Barat, serta menganalisis sejauh mana hal itu memengaruhi tindakan pihak Rusia, misalnya. Di sini, dalam arti bukan moral, tetapi hukum internasional, bukan soal mengatakan bahwa Rusia tidak sepenuhnya bersalah atas perang ini. Tentu saja, Rusia telah anggap berbahaya, yaitu dengan melanggar hukum internasional, kekerasan dari Perserikatan Bangsa. Namun, kita harus memahami bagaimana hal itu bisa terjadi dari sudut pandang Rusia dan ruang gerak apa yang sebenarnya dilihat oleh perang ini terjadi. Seperti yang sudah saya katakan, ini tentang memahami, bukan membenarkan. Namun saya harus mengatakan secara terbuka. Tentu saja sangat tidak historis untuk mengatakan bahwa pada 24 Februari 2022, Putin secara pribadi dan kebijakan luar negeri Rusia sepenuhnya dipersonalisasikannya, meneruskan untuk menyerang Ukraina, dan Tafto dan Lavrov sebelumnya. Posisi saya adalah, negara-negara Barat juga telah melakukan kesalahan dalam kebijakan mereka terhadap Rusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang telah menciptakan persepsi di pihak Rusia dan kemudian membawa Rusia pada keputusan yang sangat keliru. Itu tidak berarti saya menyalahkan Barat atas keputusan perang yang diambil oleh pihak Rusia, tetapi saya mengatakan, keputusan seperti itu, seburuk apapun, dalam berbagai hal, memiliki latar belakang yang menjadi konteks keputusan tersebut. Dan di sini kita harus mencoba, meneliti, dan memahami tanpa prasangka siapa yang membentuk dan mengarahkan latar belakang itu, sehingga Rusia akhirnya mengambil keputusan yang benar-benar salah dan tidak dapat diterima untuk melakukan perang agresi. Dan sekarang, jika kita kesampingkan dulu penilaian terhadap serangan itu dan fokus pada apa yang kita amati saat ini di Eropa, kita melihat bahwa di satu sisi kita memiliki istilah-istilah pertempuran ini dan kata Putin Versteher. Percakapan ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa lain. Dan kata ini sebenarnya tidak ada dalam bahasa lain. Hanya dalam penggunaan bahasa Jerman, tuduhan bahwa seseorang bisa memahami Tuan Putin itu muncul. Menariknya, tuduhan ini selalu datang dari orang-orang yang langsung berkata, "Saya akan memberitahumu bagaimana cara memahami dia dengan benar, karena kamu memahaminya dengan salah." Sebenarnya, tuduhan itu adalah bahwa seseorang salah memahami Putin, atau lebih tepatnya, menafsirkannya secara berbeda dari mereka. Dan yang kedua, bahwa kita telah melakukan penyetaraan ini, dan saya juga sudah melihatnya pada rekan-rekan yang sangat terdidik. Mereka secara mental tidak lagi memahami bahwa ada perbedaan antara penjelasan dan pembenaran. Dalam narasi ini, disamakan bahwa jika seseorang menjelaskan mengapa Rusia melakukan sesuatu dan penjelasan itu berbeda dari penjelasan mereka yang mengklaim otoritas penafsiran, juga sebuah kata Jerman yang bagus, otoritas penafsiran, maka dengan menjelaskan saja sudah dianggap membenarkan. Mungkin pertanyaannya terlalu jauh,
Tapi bisakah Anda menjelaskan mengapa dalam narasi ini kita tidak lagi bisa membedakan keduanya? Dan apakah ini dimulai dengan Rusia, ataukah ini sudah terjadi sejak tahun 2000-an atau 90-an, ketika kita mulai menyamakan penjelasan dengan pembenaran? Nah, ketika seseorang yang sedang menjelaskan dituduh membenarkan sesuatu, itu terjadi dalam situasi atau kondisi di mana pihak lain yang mengklaim otoritas penafsiran untuk diri mereka sendiri dengan segala cara ingin mencegah adanya kritik terhadap wacana arus utama mereka. Monopoli wacana, dan ini sering terjadi dalam koordinasi erat dengan politik, tidak boleh diganggu oleh pandangan, pendapat, dan penilaian yang berbeda. Dan di sini, saya ingin mengajukan tuduhan kedua. Saya percaya bahwa beberapa rekan secara sengaja mengadopsi narasi pemerintah di Barat. Misalnya, perdebatan yang hampir histeris ini, kapan Rusia akan menyerang NATO? Kapan, seolah-olah Ivan akan berada di Berlin dan Paris? Dan kemudian menyajikan serta menggambarkan seolah-olah sudah pasti bahwa Rusia setelah Ukraina, apapun hasil konflik di sana, akan mengarahkan serangannya ke Eropa. Tentara Rusia, kepemimpinan Rusia, akan diarahkan melawan Eropa. Dan ilmu pengetahuan yang seolah-olah menggambarkan skenario ini sebagai sesuatu yang pasti dan memahami setiap kritik terhadap skenario ini sebagai kritik yang dipengaruhi oleh narasi Rusia, tentu saja juga menyediakan bidang penjelasan yang sesuai bagi politik. Dengan secara tidak langsung mengakui bahwa politik harus merespons ancaman yang dianggap pasti ini, dengan memperkuat persenjataan di pihak sendiri dan memberikan dukungan militer kepada pihak Ukraina. Bahwa dalam hal ini, orang-orang Ukraina yang harus berkorban dalam perang melawan Rusia, agar Rusia tidak berbalik melawan Barat. Dan ini adalah bentuk partisipasi ilmu pengetahuan dalam ideologi kekuasaan. Dan bagi saya, hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Memang mungkin Rusia memiliki ambisi. Tidak, Rusia memang memiliki ambisi. Tajunening, SU Komor Wuhima Kukamen Sota Fall, Daning Nidastor Tagaratatan Fro. Inisten, Sotov Thistang. Das ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Aber in der Debatte wird dieses Szenario eines russischen Namun, dalam perdebatan ini, skenario serangan Rusia bahkan sudah diberi tenggat waktu. Sejarawan Potsdam, Sönke Neitzel misalnya, mengatakan mengalami musim panas terakhir dalam damai. Masalah menyebutkan bahwa paling lambat pada tahun 2029 akan ada upaya pengaruh dari Rusia hingga serangan militer. Jadi kita mulai menetapkan tenggat waktu untuk langkah-langkah tertentu. Dan dengan itu, membenarkan bahwa politik mengarahkan semua sumber daya ke bidang persenjataan ini. Saya sama sekali tidak bermaksud bahwa tentara Eropa Barat, yang seringkali tidak siap tempur dan tidak mampu beroperasi, tidak perlu diperlengkapi dengan lebih baik. Karena kemampuan bertahan dan pencegahan selalu menjadi bagian penting dari kebijakan keamanan suatu negara. Jadi, itu bukan yang saya kritik. Tapi yang saya kritik adalah bahwa para ilmuwan seolah-olah mendukung tujuan politik ini dengan membenarkan perlombaan senjata mereka sendiri melalui penebaran ketakutan terhadap dugaan ambisi Rusia. Intinya adalah, ketika negara-negara Eropa Barat, yang sebagian memiliki situasi anggaran yang sangat buruk, sekarang harus menangani dua tugas, yaitu memperkuat pertahanan mereka sendiri dan memberikan dukungan militer kepada Ukraina. Tentu saja muncul pertanyaan, bagaimana hal itu akan dibiayai? Dan tidak ada cara pembiayaan yang tidak menjadi beban bagi kebijakan di bidang lain, terutama di bidang kebijakan sosial. Dan agar diskusi ini tidak muncul, apa preferensi pengeluaran kita, di mana kita belanjakan sesuatu, kita memiliki narasi ini, serangan Rusia di segera terjadi, kita harus siap berperang. Itulah yang digunakan Pistorius. Menurut saya, beberapa ilmuwan mendukung ideologi porin seni yang berbesar dan dukungin film dan mengawarkan kesegi seperti menit.
Hier, Sie haben das jetzt sehr schön dargelegt, also auch wie Anda telah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana spiral eskalasi internal Eropa ini bekerja, yaitu ketika pekerja media bekerja sama dengan orang-orang dari dunia akademis yang juga berbagi interpretasi tertentu, lalu memasukkan hal tersebut ke dalam politik. Dan tentu saja, politik juga memberikan umpan balik. Karena, seperti yang baru saja Anda katakan, beberapa dana penelitian ilmiah memang bisa bergantung pada apakah seseorang memiliki posisi tertentu atau tidak. Bisa kita tidak membahas ini sebentar? Apakah Anda khawatir bahwa dana penelitian Anda sendiri, bahwa peluang Anda sendiri untuk bergerak di ranah ilmiah Eropa, kini menjadi terbatas akibat situasi ini, atau bahkan sudah dibatasi? durch diese Situation einschränkt oder wurde sie schon eingeschränkt? Also ich würde meine Position als eine Position der Jadi, saya akan menyebut posisi saya sebagai posisi yang terpinggirkan di wilayah berbahasa Jerman. Artinya, ada upaya untuk mendorong seseorang keluar dari ranah diskusi dan menolak partisipasi dalam diskursus. Begitu juga, saya tidak diundang ke banyak konferensi karena integritas ilmiah saya dipertanyakan. Mungkin juga dianggap merepotkan jika nama saya muncul di daftar peserta. Bagi saya sudah sangat jelas bahwa saya tidak lagi memiliki banyak peluang untuk berkembang secara ilmiah di wilayah berbahasa Jerman. Kesempatan untuk berkembang di antara rekan-rekan juga terbatas, karena memang secara sengaja diupayakan, seperti yang saya katakan di awal, untuk mendiskreditkan posisi saya, agar kemudian bisa dikatakan, tentu saja kami tidak ingin berurusan dengan anak nakal ini yang bekerja secara tidak jujur dan tidak bersih. Dan itu berdampak pada kenyataan bahwa, misalnya, seseorang tidak lagi bisa mempublikasikan di jurnal ilmiah tertentu. Jika saya mencoba misalnya untuk mempublikasikan sesuatu di jurnal masyarakat Jerman untuk studi Eropa Timur, berdasarkan penilaian saya terhadap konflik tersebut, saya memperkirakan, tentu saja saya tidak bisa mengetahuinya, dan redaksi pasti akan menyangkalnya sepenuhnya. Saya memperkirakan bahwa artikel seperti itu tidak akan diterbitkan, karena tidak sesuai dengan arah opini yang dibentuk oleh redaksi di sana. Jadi, ya, seorang ilmuwan juga bisa dikucilkan. Dan beberapa ilmuwan kemudian tergoda untuk bisa dibilang melayani pihak lain, atau menawarkan diri kepada pihak lain, yang tidak saya lakukan. Namun, seseorang pasti akan mengalami hukuman konkret jika terlalu jauh keluar dari koridor opini. Dan saya juga ingin menyoroti aspek lain. Ini bukan hanya soal marginalisasi secara ilmiah, tetapi semuanya juga harus diproses secara psikologis. Tentu ada ungkapan, jika Anda tidak tahan panas, jangan masuk ke dapur. Dan orang bisa saja berkata, Pak Manggot, jika Anda tampil di depan publik, maka Anda juga harus tahan dikritik. Tapi, seperti yang sudah saya katakan, ini bukan soal kritik, melainkan soal pencemaran nama baik. Dan menahan pencemaran nama baik, terutama ketika dasar utama eksistensi ilmiah saya dihancurkan, yaitu bahwa saya bekerja dengan integritas dan kejujuran, itu adalah sesuatu yang harus diproses secara psikologis. Kadang-kadang itu bisa diatasi teori dengan baik, kadang-kadang kurang baik, dan kadang-kadang sekali tidak bisa. Dan itu juga merupakan sesuatu yang secara tidak langsung mengarah pada semacam intimidasi. Orang tidak lagi membahas hal-hal tertentu, tidak lagi memposting tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu, hanya karena sudah ada rasa takut tentang reaksi yang akan muncul, yang mungkin secara psikologis tidak selalu mudah atau bahkan tidak bisa ditanggung. Dan itu sangat fatal. Jadi selain marginalisasi, Mermat, Sir Steffsberg, Swain, harap orang-orang yang berpikiran berbeda, hasilnya berbuat benar destruktif, dan juga stresekwen, auf die Kerim berwurs thermilitas pada dalam diskursus non racial. Ja, es ist ja auch, was die ganze Ya, memang seperti itu juga. Apa yang mendorong seluruh psikologi perang, jadi apa yang mendorong seluruh masyarakat ke dalam perang, adalah juga karena diskursus tidak lagi memungkinkan, akibat efek menakutkan terhadap pertukaran nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, koridor diskusi menjadi semakin sempit. Hingga ke akhirnya, hanya pengiriman maiskan pasukan garis depan yang mendominasi, dan diterima sebagai satu-satunya strategi bagi masyarakat. Dan,
Dengan cara seperti itulah, seluruh masyarakat didorong untuk berlari menuju kehancuran. ins Verderben hineinzurennen. Und mein Dan ketakutan besar saya adalah bahwa Eropa saat ini sedang bergerak ke arah itu. Ini bukan tentang bangun di pagi hari dan berkata, hari ini saya ingin berperang. Ini tentang penyesuaian, perlahan-lahan menuju keyakinan bahwa sekarang memang harus, seperti yang sebagian juga sudah dikatakan di media Jerman, juga pernah diungkapkan oleh seorang ilmuwan, seorang sejarawan, bahwa para ibu, meskipun tidak menginginkannya, harus siap mengorbankan putra-putra mereka. Saya ingat siapa yang mengatakannya itu. Tiap seorang sesetem words namik hari di Jerman. im deutschen Raum kundgetan. Ich weiß den Namen auch nicht, aber ich habe das auch gelesen. Ja, und Saya juga tidak tahu namanya, tapi saya juga membacanya, dan sebenarnya terkejut dengan pernyataan itu. Penempatan ilmu pengetahuan yang katanya netral ke dalam retorika perang. Kita tidak boleh lupa, apa yang kita alami, tentu saja di Rusia itu jauh lebih parah, saya katakan ini sebagai perlindungan diri. Tapi kita hidup di masyarakat barat, terutama di Eropa, dan di sana tidak hanya terjadi militerisasi diskursus, tetapi juga militerisasi kehidupan sosial. Misalnya, ketika dikatakan bahwa Bundeswehr Jerman harus masuk ke sekolah-sekolah, dan di sana memperkenalkan diri, serta menjelaskan apa yang dilakukan Bundeswehr. Dan seringkali hal ini tidak diucapkan secara gamblang, yaitu merekrut calon tentara untuk angkatan bersenjata sendiri, bahkan sejak usia anak-anak atau remaja. Menurut saya, ini adalah militerisasi kehidupan publik yang keras dan sangat mengkhawatirkan. erschreckend ist, meiner Ansicht nach. Ja. Und innerhalb dieses Diskurses auch für uns. Dan dalam diskursus ini, juga bagi kita, Anda orang Austria, saya orang Swiss, kita juga memiliki politik netralitas sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional kita. Dan saat ini kita juga melihat bagaimana serangan terhadap kebijakan keamanan yang tidak atau kurang militeristik ini sedang berlangsung. Dan dukungan terhadap netralitas seolah-olah sudah disamakan dengan penilaian yang salah terhadap skenario ancaman yang sebenarnya. Bedrohungsszenarios. Wir haben eine solche Debatte natürlich in Österreich auch, wo die Kami juga memiliki perdebatan seperti itu di Austria, di mana netralitas dipertanyakan, di mana dikatakan bahwa netralitas tidak melindungi kita, yang secara objektif dan empiris historis memang benar, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mencari atau mempertahankan status netral. Tentu saja juga jelas bahwa netralitas membutuhkan kemampuan pertahanan material, tetapi diskusinya adalah kita membutuhkan blok Eropa yang bersatu, di mana hanya negara-negara anggota NATO yang berperan, dan setiap orientasi kebijakan keamanan lain, yang juga memahami kebijakan keamanan tidak hanya sebagai kebijakan militer, didiskreditkan. Dalam situasi seperti itu, tentu saja sangat sulit bagi seorang ilmuwan untuk didengar, tanpa seperti yang sering ditekankan, kemudian didiskreditkan. Diskreditiert zu werden und wie ich sagte, Sicherheitspolitik zu verengen auf Dan seperti yang saya katakan, mempersempit kebijakan keamanan hanya pada kebijakan militer itu sangat dangkal secara intelektual. Tentu saja ada komponen militer dalam kebijakan keamanan, tetapi itu hanyalah salah satu komponen di antara banyak lainnya. Dan saya merasa bahwa semua hal lain diabaikan atau dianggap tidak efektif atau juga tidak lagi dianggap penting. Dan konsentrasinya hanya tertuju pada kebijakan militer, pada kesiapan perang, pada kemampuan berperang. Bagaimana hal ini kemudian dalam diskursus politik didukung oleh elit ilmiah tertentu saat ini menjadi semakin intens. Dan saya percaya bahwa perkembangan ke arah ini akan semakin kuat. Dan mungkin dalam 2 tahun ke depan, kita akan merasa senang bahwa hari ini kita masih memiliki lebih banyak ruang diskusi daripada yang akan kita miliki dalam 2 tahun ke depan. Saya sebenarnya cukup pesimis dalam hal ini. So pessimistisch bin ich diesbezüglich eigentlich. Ich auch. Also ich habe das Gefühl, die Chancen, dass in 2 Jahren Saya juga. Jadi saya merasa kemungkinan bahwa dalam 2 tahun ke depan, kanal-kanal YouTube ini tidak akan ada lagi cukup besar. Atau bahwa mereka tidak lagi dapat diakses. Bahwa mereka diblokir. Kita sudah sampai pada titik di mana Eropa, bukan Swiss. Jadi Uni Eropa telah memblokir RT dan Sputnik, yaitu media outlet dari Rusia. Swiss tidak melakukan itu. Pemerintah Swiss berargumen bahwa hal itu tidak sesuai dengan pemahaman kami tentang masyarakat yang liberal. Itu adalah kritik yang sangat menarik terhadap Uni Eropa.
Jepang, omong-omong, juga tidak melakukan itu. Jadi kita bisa melihat di beberapa titik dalam diskursus Barat, apa yang seharusnya masih diizinkan atau tidak. Tapi saya juga merasa bahwa diskursus di media sosial semakin sempit, dan godaan pemerintah untuk menahan bagian diskursus ini mungkin akan semakin besar. Ja, ich glaube, das, was man als Ghosting bezeichnet, Ya, das wird immer saya stärker rasa apa yang disebut sebagai ghosting itu semakin bestehen kuat. durch bestimmte gezielte Ghosting muncul karena Algorithmen algoritma sozialen tertentu yang Medien. sengaja Das dibuat di Ghosting media entsteht, sosial. indem bestimmte Ghosting juga terjadi Einzelheiten ketika in den saluran media yang Daten berpengaruh Positionen tidak lagi in menayangkan bringen, atau mengizinkan sodass posisi alle, tertentu, die diese dan semua Position orang yang sehen, mewakili posisi tersebut aussparen, dikesampingkan atau diabaikan. Das Ghosting geht Dan eben ghosting so ini weit, bahkan dass sampai man pada dann titik di alle mana, misalnya, immer was kesempatan untuk mendapatkan dana publik bagi penelitian sendiri, seperti yang diselain sing, sumeka semdor sempit. Möglichkeit einfach auch schmäler wird und Ghosting ist, glaube ich, ein Dan Problem, ghosting, mit dem wir uns menurut saya, adalah sebuah istilah yang masih harus kita bahas secara mendalam, dan kita juga harus memahami maknanya, serta menyadari bahwa ghosting itu berasal dari para pelaku yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan, dan terhadap mereka kita sebagai individu benar-benar tidak berdaya dan sama sekali tidak punya pengaruh. Kita tidak bisa dibilang melawan proses itu. Siapa yang menjadi korban ghosting? Apa yang bisa dia lakukan? Karena dia di ghosting, dia hampir tidak bisa lagi menyampaikan posisinya sendiri, setidaknya tidak di media massa penyiaran publik. Dan disitulah, bukan di Austria, tapi di Jerman, memang ada banyak masalah, harus saya akui. Schon einiges im Argen, muss ich sagen. Ja. Es ist auch ein extrem schwieriges Thema, weil es Ini juga merupakan topik yang sangat sulit, karena kita hampir tidak memiliki metodologi untuk menanganinya sama sekali. Dan kemudian, godaan untuk sekadar menyalahkan sesuatu pada ghosting juga cukup besar. Saya sudah beberapa kali berdiskusi dengan rekan-rekan lain yang mengunggah video di YouTube dan berkata, ya, video saya selalu meningkat pesat di awal, lalu melandai, dan kemudian seolah-olah mati. Jadi tidak ada yang menonton lagi, dan itu dianggap sebagai indikasi ghosting. Dan saya harus mengatakan, tidak, itu tidak benar. Memang seperti itulah perilaku siaran berita di ruang ini. Setiap video saya pun berperilaku seperti itu. Tapi jika seseorang tidak tahu, jika tidak punya titik perbandingan, maka kecurigaan itu memang mudah muncul. Kita memang melihat, sulit membedakan mana penyebaran yang normal dan mana yang memang dikendalikan dalam arti tertentu. Und was ist gesteuert? Und wir wissen es nicht. Das ist schon methodisch, haben Sie da völlig, und methodologisch haben Sie das. Secara metodologis, itu memang benar sekali bahwa kita sebagian bergerak di atas es yang tipis. Namun, tentu saja kita bisa menggunakan istilah ghosting berdasarkan pengamatan jika kita mengalami pengalaman tertentu. Contohnya, sebuah stasiun radio dengan tingkat informasi yang tinggi. Saya tidak akan menyebutkan di negara berbahasa Jerman mana, sudah 11 tahun tidak pernah mewawancarai saya. Dan intinya adalah, saya tidak seorang redaktor di media skill, bahwa meredaktor final di sini, yang mempunyai segala cara untuk mengkei soal tampil di sisiran. Dan mereka juga menerang si di media sosial. In den sozialen Medien mich attackieren. Und nur um das den Zuhörern und Dan hanya untuk memperjelas kepada para pendengar, ich habe jetzt seit sejak awal perang, jadi dalam 3,5 tahun terakhir, saya telah memberikan lebih dari 2.200 wawancara. Interviews gegeben. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar diabaikan. Justru sebaliknya. Ganz im Gegenteil. Jadi saya memiliki akses ke media penyebaran. Verbreitungsmedien. Namun yang menarik adalah, ketika seseorang memberikan begitu banyak wawancara di berbagai negara, dalam berbagai bahasa, ada satu media yang benar-benar mengabaikannya. Dan di sini, meskipun mungkin tidak sepenuhnya ilmiah, kita tetap bisa mengatakan bahwa ada proses ghosting, bahwa ada pandangan tertentu yang memang tidak ingin dikomunikasikan lagi oleh media tersebut. Von einem solchen Medium. Ja, und das haben wir das Problem, dass auch Patrick Baum häufiger Ya, anspricht, dass dan disitulah kita menghadapi masalah yang juga sering disinggung oleh Patrick Baum, yaitu bahwa saat ini di ruang redaksi lebih banyak aktivis daripada jurnalis. Mungkin satu pertanyaan terakhir, karena saya juga penasaran. Anda antara lain diserang karena Anda pernah menghadiri konferensi di Rusia, bahkan konferensi-konferensi terpenting, karena Anda pernah hadir di sana, bahkan sebelum 2022, dan itu sudah menjadi bahan tuduhan. Tapi baiklah,
Apakah saat ini masih mungkin ada pertukaran dengan rekan-rekan Rusia? Saya pernah berdiskusi dengan seorang ilmuwan dari CERN, dan dia mengatakan bahwa di CERN pun semuanya diblokir. Dengan Rusia sama sekali tidak boleh lagi mempublikasikan. Bagi Anda, ini bahkan 2 kali lebih sulit, karena Rusia bukan hanya rekan kerja, yaitu rekan ilmiah, tapi juga sebagian merupakan objek penelitian. Bagaimana dalam 3 tahun terakhir ini pertukaran antara Eropa, khususnya Austria dan sebagainya, tooth Rusia less poor? Mit dem Österreich und so weiter mit Russland verändert. Wenn Sie erlauben, möchte ich noch ganz kurz auf diesen immer Jika Anda mengizinkan, saya ingin menanggapi secara singkat tuduhan yang selalu diarahkan kepada saya, yaitu bahwa saya telah berpartisipasi dalam apa yang disebut konferensi Valdai dalam kasus saya dari tahun 2013 hingga 2015. Memang benar, konferensi ini diselenggarakan oleh kantor kepresidenan Rusia, dan kantor tersebut juga yang memutuskan siapa yang diundang atau tidak. Namun, saya selalu berpartisipasi dalam konferensi ini, seperti banyak rekan lain dari Eropa, Asia, Amerika Serikat, dan Amerika Utara pada umumnya. Karena di sana kami memiliki kesempatan untuk bertemu langsung di satu tempat, yaitu di ruang konferensi, dengan para tokoh terkemuka dalam bidang kajian Rusia internasional. Dan itu tentu saja merupakan motivasi utama bagi saya untuk mengikuti konferensi-konferensi tersebut. Tapi memang mencolok, saya disalahkan karena ikut serta dalam konferensi-konferensi itu. Padahal sejak 2019, saya sudah tidak pernah hadir lagi. Namun sama sekali tidak dibahas bahwa orang seperti Ivan Kraschev, Sabine Fischer, Angela Stent, Richard Sakwa, atau yang lainnya juga ada di sana. Hanya karena komunitas peneliti Rusia berkumpul untuk menjaga pertukaran ini. Namun aspek ini, ketika kita menjelaskan mengapa kita ada di sana, apa manfaat dari pertemuan tersebut, dan siapa saja yang ikut serta, argumen seperti itu sekarang tidak lagi didengar, melainkan justru dipersempit. Mangot pernah menghadiri konferensi Putin, konferensi Kremlin, dan itu dianggap sebagai bukti pengkhianatannya terhadap integritas. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sering saya hadapi dan tidak bisa saya lawan, karena argumen tandingan saya yang sudah saya sampaikan di sini sama sekali tidak didengarkan. Tapi sekarang kembali ke pertanyaan Anda. Ketika perang dimulai, saya harus mengatakannya seperti ini. Di universitas saya, Universitas Innsbruck, ada yang disebut pusat Rusia. Disebut finitalo bauturin in mendiscipliner, tentang rufuna, berdisiu dawa serta memberikan rekor institusi Universitas di Rusia. Ketika perang dimulai, ketika Rusia memulai perang, Rektorat Universitas saya mengatakan bahwa pusat tersebut tidak boleh lagi disebut pusat Rusia, melainkan sekarang menjadi pusat Eropa Timur, dengan fokus juga pada Ukraina. Dan kami, dan ini jauh lebih relevan daripada apa yang saya katakan sebelumnya, secara konkret dilarang untuk bekerja sama dengan rekan-rekan di Rusia yang tidak secara tegas menentang perang ini. Ini tidak sudah skamit dagnem traint. Itu juga merupakan posisi yang sama sekali tidak menangkap kenyataan. Karena tentu saja, banyak ilmuwan di Rusia tidak secara terbuka menentang perang ini. Bukan karena mereka mendukung perang ini, tetapi karena menentang perang ini bagi mereka berarti kehancuran karier. Jika tidak lebih parah lagi, bahkan bisa sampai penangkapan dan hukuman penjara. Dan mengatakan bahwa hanya mereka yang secara eksplisit menentang perang ini, secara verbal dan terbuka, yang masih boleh menjadi mitra kerjasama, sedangkan yang lain sama sekali tidak boleh. Saya diberitahu, secara pribadi, Anda tentu saja boleh apa yang Anda inginkan, tetapi secara profesional, itu tidak dapat diterima. Itu tidak masuk akal. Tentu saja itu masuk akal. Kami memahami mengapa itu terjadi. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menyalahkan seorang ilmuwan karena pergi ke negara yang sedang ia pelajari, bertukar pikiran dengan orang-orang di sana yang juga mempelajari hal yang sama, dan di atas itu semua, mendapatkan pemahaman langsung tentang bagaimana diskurs saat ini berlangsung di negara yang sedang ia teliti. Maksud saya,
Ada gejak sanksi suj mengapai sesekim berpartisipasi dalam konferensi-konferensi tersebut. So viele Gründe, warum man an diesen Konferenzen teilnehmen will. A und B, gerade dann, wenn A dan B. ausbricht, wer doch Justru ketika perang pecah, akan menjadi semakin penting untuk memahami secara ilmiah, terutama juga bagi orang-orang yang mendukungnya. Jadi bukan hanya mereka yang menentangnya, tetapi juga mereka yang mendukungnya. Agar kita memahami bagaimana dukungan itu terjadi, agar kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang mendorong proses politik di dalam Rusia. Namun, semua itu saat ini sedang dihancurkan. Terus Mavra untuk melakukan interpretasi sering wisakkan. Dan dambig, no demand untuk dasmetna didiste. Mendiste politik in Rusia. des Verständnisses Europas für das, was in Russland passiert. Ja, stimme ich Ihnen völlig zu. Ich möchte Ya, noch einen anderen saya Aspekt sepenuhnya erwähnen, setuju dem dengan es Anda. genauso geht. Saya ingin menyebutkan rekan lain yang mengalami hal yang persis sama. Dia adalah Johannes Varwijk dari Universitas Halle, yang memang ahli dalam kebijakan keamanan dan juga sering menyampaikan pendapatnya tentang perang di Ukraina. Dia bahkan lebih parah lagi menjadi sasaran gelombang kebencian dan upaya mendiskreditkan dibandingkan saya. Meskipun saya perlahan-lahan mulai mengalami hal yang sama, dimarginalkan, dikritik, dan difitnah. Namun dia adalah sosok yang terhormat, seorang ilmuwan yang layak menjadi profesor, tetapi secara sistematis dijatuhkan. Sehingga rekan saya ini, seperti yang juga mulai saya lakukan, misalnya di X, sama sekali tidak lagi membaca komentar, karena dia tahu di sana ada banyak postingan kebencian, baik yang terorganisir maupun tidak. Dan itu bagi dia, atau juga bagi saya, tidak bisa dihadapi tanpa dampak psikologis. Nicht ohne psychische Folgeschäden verkraftbar. Also nur zu sagen, ich bin da nicht. Jadi hanya untuk mengatakan, saya tidak sendirian, melainkan ada rekan-rekan yang berpikiran serupa. Atau Roland Popp di ETH Zurich, seorang sejarawan militer berada dalam posisi yang sama. Almut Rochowansky misalnya, yang sekarang menjadi non-resident fellow di Quincy Institute di AS, juga mengalami diskreditasi yang sama. Maksud saya, ini menimpa banyak orang, dan pada saat yang sama, saya ingin mengatakan, saya tidak sendirian. Kami memang sedikit, tetapi kami setidaknya masih merupakan kelompok minoritas ilmiah yang saling mendukung. Wissenschaftliche Minderheitengruppe. Herr Mangot, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Und ich möchte Tuan Mangot, sagen, also, terima kasih banyak atas penjelasan Anda. ich bin nie dafür, Dan saya hanya ingin mengatakan, saya tidak ingin dikenang karena membangun tembok dan meruntuhkan jembatan. Jadi, jika kita fokus pada apa yang sebenarnya ingin kita capai, saya merasa Anda saat ini sedang melakukan sesuatu yang patut dipuji, yaitu mendorong pemahaman, bukan pembenaran, tetapi pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Itu adalah hal yang baik. Bagi orang yang menemui sebuah bimayat Anda dan mas kari interpretasi tendia, semana mereka display sekarang, selain ke media. Apakah Anda berkarisan secara rutin di suatu tempat? an den Medienhäusern. Also publizieren Sie irgendwo regelmäßig? Ja, ich publiziere schon, also man kann mich in Fachzeitschriften. Ya, saya sudah menerbitkan. Jadi, Anda bisa menemukan saya di jurnal-jurnal ilmiah. Saya juga menulis buku. Saya telah menulis sebuah buku tentang sejarah awal dan jalannya tahun-tahun pertama perang terkait perang agresi Rusia terhadap Ukraina. Saya rasa bukunya cukup bagus. Terutama ini adalah buku yang tidak mengikuti arus utama, karena tidak berpura-pura seolah-olah perang itu terjadi begitu saja. Melainkan, saya mencoba mengontekstualisasikan perang tersebut dalam kerangka dan perkembangan beberapa dekade terakhir. Apa judul bukunya? Rusia, Ukraina, dan Masa Depan. Judulnya memang agak biasa, tapi itu pilihan penerbit. Namun, ini tetap merupakan upaya untuk menunjukkan bagaimana berbagai aktor di pihak timur dan barat terjerumus ke dalam situasi ini, atau bahkan mendorongnya. Sebagian juga bukan karena sengaja, melainkan hanya kurang kawan atau pihak lain. Aus mangelndem Verständnis für die andere Seite. Wobei ich will das noch wiederholen, weil sonst wird man. Namun, saya ingin mengulanginya lagi, karena kalau tidak, hal ini akan langsung disalahartikan secara negatif. Tentu saja Rusia sepenuhnya bertanggung jawab atas dimulainya perang ini. Namun konteksnya adalah situasi di mana keputusan keliru Rusia bisa lebih dipahami. Jadi Anda bisa mengikuti apa yang saya tulis dan katakan, juga di konferensi-konferensi, tetapi para pendengar tidak akan selalu memiliki kesempatan itu. Anda masih bisa mendengarkan saya, meskipun di semakin sedikit konferensi.
Yang paling penting bagi saya adalah apa yang disebut universitas saya sebagai misi ketiga, yaitu komunikasi dengan masyarakat melalui sebanyak mungkin media dalam rangka pencerahan, penafsiran, dan dukungan hidup bagi mereka yang mencari orientasi. Unterstützung für diese Menschen, die nach Orientierung suchen. Ich gratuliere dazu, dass Sie das Saya mengucap forward semua bekas kemaan di bawah Anda. Will you tap filge? Saya akan menambah antath situs web Anda dan tautan lainnya di deskripsi video ini. Profesor Mangot, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Ich danke Saya juga berhormat hauslik dan lady atas keratang untuk dapat membuat Heinz.